Hi guys, welcome back to my channel. Apa itu quality? Apa itu kualitas? Dan 8 dimensi kualitas astagfirullahaladzim, kentut ya Allah. Jadi menurut Garvin, anak-anak teknik mesin atau teknik industri atau teknik lainnya yang belajar tentang quality control pasti pernah mempelajari ini. Jadi dulu waktu hari pertama, kayaknya hari pertama waktu pelajaran quality control deh, dibahas tentang apa itu kualitas dan 8 dimensi kualitas produk menurut Garvin. Oke, penasaran kan apa aja? Jangan lupa apa? Ayo, jangan lupa untuk apa? Bismillah dulu sebelum belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekalian aku juga untuk apa ya? Review lagi. Jadi kualitas atau mutu adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan terhadap spesifikasi yang telah ditentukan ataupun kesesuaiannya tadi terhadap kebutuhan yang diinginkan gitu. Jadi kayak misalnya kalian itu ngebuat klepon, harusnya klepon itu rasanya manis nih, harusnya kebutuhan si A, kleponnya itu harus manis dan kelapanya itu harus fresh gitu. Nah, si B yang ngebuat produk klepon, ternyata kan dia kan mengacu pada si kebutuhan si A kan. Si A sebetulnya klepon itu manis gitu dan kelapanya harus fresh. Ternyata si B ini ngebuat klepon malah rasanya tuh nggak manis dan kelapanya itu nggak fresh. Makanya kualitas di klepon dianggap oleh si A ini, kualitas klepon si B ini buruk gitu. Kualitasnya itu nggak sesuai sama kebutuhan si A. Jadi kualitas atau mutunya itu rendah gitu. Oke, kita lanjut ke 8 dimensi kualitas menurut Garvin. Jadi di tahun 1987 ya 1987 si Garvin ini seorang ahli pengendali kualitas, ahli quality control. Dia itu kayak mencetuskan 8 dimensi kualitas produk. Dan sampai sekarang apa itulah. Ya, jadi sampai sekarang anak-anak kualitas pasti tahu banget ya. Anak quality pasti tahu banget nih 8 dimensi kualitas menurut Garvin. Dan dikenal sebagai 8 dimensi kualitas Garvin. Kayak yang pertama ada performance atau kinerja. Jadi performance atau kinerja ini adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama dari suatu produk. Misalnya kayak apa contohnya? Jangan ketutupan lagi. Televisi fungsinya apa? Untuk menampilkan gambar kan. Dan kualitasnya gambarnya itu pengennya baik gitu, cerah, jernih atau apapun. Jadi kinerja utamanya atau performance-nya ini, performance dari suatu TV atau kinerja utama dari suatu TV yang kita pengen ini kenapa? Suaranya bagus dan kualitas gambarnya yang baik. Itu performance atau kinerja. Yang pertama apa? Performance atau kinerja. Yang kedua ada features atau fitur tuh kayak apa sih? Kayak karakteristik tambahan atau karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama yang tadi. Misalnya kayak mobil deh, kita ganti ke mobil. Kinerja utamanya untuk apa? Dia tuh pengen mindahin barang kan. Jadi apa sih kinerja utama dari si mobil itu kan? Memindahkan muatan dari satu titik ke titik lainnya. Tapi kita butuh juga fitur-fitur lainnya seperti apa? Sensor gerak yang dipasang, atau sensor buat parkir gitu kan. Terus atau juga CD player untuk pendukung biar nggak bete di jalan. Atau apa lagi ya? Ya udah itu intinya. Jadi features itu adalah karakteristik pendukung dimensi kualitas yang mendukung untuk karakteristik utama gitu. Lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu reliability atau kehandalan. Jadi
reliability atau kehandalan ini adalah dimensi kualitas produk yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Kayak contohnya reliability, kehandalan ya. Kita butuh apa ya, misalnya ya tadi kayak mobil handal, dia tuh handal dalam medan yang apa sih kayak mobil-mobil buat di itu deh, di gurun-gurun gitu ya sih, atau nggak di off-road ya pokoknya gitu deh, dia handal di suatu kondisi tertentu kan, bannya pasti berubah gitu, pokoknya gitu deh, dimensi kualitas. Jadi reliability adalah atau kehandalan adalah jadi suatu produk ini dapat tahan di kondisi tertentu atau suatu situasi tertentu gitu, harus tetap bekerja memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu gitu. Yang keempat ada conformance atau kesesuaian. Jadi pasti setiap produk memiliki standar atau spesifikasi yang telah ditentukan. Nah, conformance tadi ini adalah kinerja atau kualitas produknya ini udah sesuai belum sama spesifikasi yang telah ditentukan tadi gitu. Lalu yang kelima ada durability atau ketahanan. Nah, durability ini berkaitan dengan periode ganti, kayak berkaitan dengan sampai kapan produk ini harus diganti gitu, begitu. Jadi kan kayak durability itu tuh kayak seberapa panjang umur pakai si produk, atau seberapa waktu daya tahan si produk ini gitu kan. Kayak misalnya kayak ada tuh lampu Philips saja tuh dia berapa ya tahannya ya, waktu itu bilangnya 2000 jam atau 20.000 jam gitu. Itu durability, namanya ketahanan dari suatu produk. Lanjut ke yang keenam, dimensi kualitas yang keenam adalah serviceability, yaitu kemudahan layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Hal ini dikaitkan dengan kayak after sales gitu, after sales service. Kayak misalnya kayak Toyota punya mobil nih, Toyota bikin mobil kan. Nah, Auto 2000 yang distributornya. Kalau yang nyebar yang apa sih, servisnya apa sih, Toyota apa ya, pokoknya dia punya kan, kayak after salesnya itu bagus. Kayak pernah juga tuh waktu di kuliah dia bilang kenapa Toyota bertahan walaupun dia tuh maksudnya paling diminati walaupun dia itu fiturnya gitu-gitu aja gitu. Kenapa? Karena dia tuh after salesnya itu bagus, jadi banyak bengkel tersebar, kayak bengkel resminya tuh tersebar di mana-mana, terus kayak pokoknya after salesnya itu bagus deh. Makanya Toyota masih banget diminati di Indonesia walaupun fiturnya katanya gitu-gitu aja. Itu menurut dosen aku ya, tapi menurut aku sih ya gitu. Serviceability tadi berkaitan dengan after sales service-nya, jadi kayak kemudahan kita nih sebagai pelanggan untuk kayak misalnya kita udah ngebeli mobil, terus ketika mobil itu rusak, gampang nggak kita untuk dapat pelayanan dari si produsennya gitu. Seberapa mudah kita mendapat pelayanan setelah kita membeli produk itu gitu. Dan juga berkaitan dengan kayak ketersediaan suku cadangnya, terus juga pusat pelayanannya atau service centernya itu gampang atau enggak, itu termasuk terhadap serviceability gitu. Seberapa mudah konsumen untuk menge-reach si produsen ketika telah membeli produk tersebut gitu. Itulah berkaitan dengan serviceability. Yang ketujuh ada dimensi kualitas estetik. Ini estetik itu kayak lagi digandrungi banget gak sih sama anak-anak muda? Enggak, ini banget emangnya. Oke, estetik atau keindahan. Jadi dimensi kualitas yang ketujuh ini berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau dari suatu produk itu.
Kayak misalnya apa? Misalnya kayak estetik kan nih. Misalnya dia pengen HP kan harus kayak apa ya? Pasti adalah sisi estetiknya tuh, kayak warnanya tuh yang lagi ngehits apa atau enggak. Ya gitulah, estetik atau enggak. Estetik pasti di ini banget sih. Even though dia tuh di nomor sekian pasti, tapi masih estetik termasuk bagian dari dimensi kualitas produk. Seberapa tampilan, kayak kita aja lah, kayak misalnya ngeliat ya nggak sih ya. Jadi estetik adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan dimensi kayak bunyinya, warnanya, tampilannya dari suatu produk tersebut, baunya, rasa nggak sih? Rasa juga. Kayak misalnya contohnya kalau di sini masa iya itu sih estetik atau enggak. Terus ada juga yang ke-8, yaitu dimensi kualitas yang ke-8 adalah perceived quality atau kesan kualitas. Nah, kesan kualitas ini, kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen berkaitan dengan persepsi konsumen terhadap kualitas terhadap suatu produk ataupun merek. Misalnya handphone, pasti kita bilangnya itu bagusnya itu handphone itu iPhone, atau mobil Toyota gitu. Kamera yang bagus apa, Canon misalnya. Atau printer apa, Epson ya Allah, Epson, hire me please. Terus misalnya apa lagi ya, jam Rolex gitu. Jadi kayak kesan aja sih, kayak perceived quality itu kayak kesannya kesan yang udah tertanam gitu di masyarakat tentang kualitas produk gitu. Kayak yang ya udah sih, kayak lu kalau ditanya minum mineral apa, Aqua kan, kayak kita tuh kayak perceived quality tuh kayak gitu, kayak Aqua gitu, yang bagus tuh ya udah Aqua gitu. Misalnya juga apa, sabun cuci piring apa, pasti pikirannya apa, Sunlight sih. Atau apa lagi, lampu Philips gitu, itu namanya perceived quality. Jadi kita ulang lagi ya, kualitas adalah suatu tingkatan baik atau buruknya suatu produk terhadap spesifikasi yang telah ditentukan ataupun terhadap ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan gitu. Begitu. Nah, ada 8 dimensi kualitas menurut Garvin, yaitu yang pertama ada performance atau kinerja utama, yang kedua ada features atau pendukung dari kinerja utama, yang ketiga ada reliability atau kehandalan, yang keempat ada conformance atau kesesuaian, yang kelima ada durability atau ketahanan, yang keenam serviceability atau kemudahan layanan atau perbaikan, yang ketujuh ada estetika atau keindahan, yang ke-8 ada perceived quality atau kesan dari kualitas tersebut. Perceived quality atau kesan kualitas. Oke, sampai situ aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.